Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Al-hadis tasi' asyar, hadis ke-19. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah wa'lam annama akhta'ak lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadis yang ke-19 ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat fuqaha, orang yang alim, orang yang faqih, bahkan ahli tafsir Al-Quran, dan salah satu ahlul bait, yang mana Abdullah ini adalah sepupu Nabi. Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi bersepupuan. Cuman Anum ini abahnya seumuran aja lawan Nabi. Abbas itu paman, cuman seumuran. Nabi kita berkata, Abdullah bin Abbas bercerita, saya pernah di samping Nabi. Nah, begitulah ya, mereka selalu berada di samping Nabi di setiap kesempatan. Kemudian Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak, ya, wahai seorang pemuda, wahai ya gulam. Jadi Nabi kita memanggil sebutan sesuai dengan umur. Jadi gulam itu istilahnya seorang anak yang baru remaja. Nah, Nabi kita berpesan, saya mengajarkan kepada engkau beberapa pesan. Yang pertama, jagalah Allah, ihfadillaha yahfadka. Bagaimana kita menjaga Allah? Kita memperhatikan perintah Allah, menjaga segala perintahnya, menjauhi larangannya. Perhatikan setiap hari apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Maka kata Nabi kita, Allah akan melindungi engkau, menjaga engkau, memperhatikan engkau. Bahkan tidak hanya dirimu, anakmu, keluargamu, duniamu, dan agamamu. Sebab dia memperhatikan, menjaga segala peraturan Allah. Akhirnya Allah berikan keselamatan. Begitu juga orang bila di perjalanan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Bila habang stop, bila kuning belum lagi, bila hijau jalan. Ya, bila ada jembatan
begamatai, jangan laju laku pinar sumbalit. Bila memperhatikan maka selamat. Menjaga peraturan lalu lintas, helm dipakai, ya, jangan melawan arus. Begitu juga Allah Ta'ala, ihfadillaha yahfadka. Makanya Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, meyakini amal itu untuk kebaikan, untuk keselamatan, maka Allah hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ini kunci kehidupan kita bahagia. Nabi pesan, perhatikan tuh perintah Allah, Allah akan memperhatikan keadaanmu. Artinya, bila terjadi hal yang tidak kita senangi, mungkin ada perintah Allah, larangan Allah yang belum kita perhatikan, yang belum kita jaga. Sehingga dikatakan, siapa yang memperhatikan perintah Allah di waktu mudanya, Allah akan perhatikan di waktu tuanya. Dan Allah jadikan telinganya dan pandangannya bahagia. Nah, ini sejak muda, sejak remaja, menjaga sholat, dijaga Ramadan, puasa, bakti dengan kuitan, tidak berbuat maksiat, ya, artinya baik, mudanya tuh baik. Akhirnya Allah berikan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal barokah, keluarga yang baik, istri yang solehah, anak yang baik pas masa tua, masa umur 50 tahun ke atas, ia menikmati keadaan yang nyaman. Sebab sejak muda dia memperhatikan perintah Allah. Tapi sebaliknya, bila masa mudanya ada tahu disumbahyang, puasa ada puasa, lawan kuitan durhaka, ya, kena kelakuan kada baik, macam-macam nang digawi, mabuk lah, maobat lah, ya, menyuntan lah, menipu lah, gawian kada kakaruan, anak bini ditelantarakan, ya apa tuh kira-kira? Han, bujur aja kalau pesan Nabi ini, ibaratnya ini realita, ini bukan dongeng. Itu bang, kehidupan kita ini apa nang ditanam itu bang dipetik. Han, apa nang bahari waktu anung ditanam tuh nang kayak apa? Han, bila kada berubah, bampih, itu bang. Ya, jadi jangan sampai terlanjur. Ini ada nang terlanjur tuh. Nah, itu nang bahaya tuh. Mentelanjur baik dari anom sampai. Nah, itu bagus. Telanjur nang selajur. Nah, kayak apa masa tuanya. Makanya ada murid dengan guru berjalan, melihat orang tua di pinggir jalan, pakaian lusuh, awak perigat, tenaga garingan berjalan tapi sehat, duduk kadang dihiga sampah, kadang minta-minta. Jenang murid, guru, siapa si Dinto menurut pian? Si Dinto nang kayak apa kira-kira? Kasiannya pang masa tua tuh nang kayak itu keadaan. Jika masa tua itu ibaratnya di rumah aja lagi sudah. Makan minum ada nang menyiapkan. Liur nyaman meja, anak buah kakanakan, napakah hendak itu karakan. Ya,
bini baik, anak sukses berata, tinggal nyaman, ada sampai nang keluar rumah, ujuk-ujuk. Seharusnya seperti itu dia guru, kata gurunya bujur. Seharusnya seperti itu masa tua. Masa lemah, masa sakit-sakitan, masa perlu anak keluarga memperhatikan, makan minum diperhatikan, ada usaha lapah-lapah lagi. Mestinya seperti itu masa tua. Beribadah aja lagi sudah gawian. Bila kawa ke masjid berjamaah, bila kada kawa di rumah, kita santai di muka rumah subuh-subuh sambil ngopi kan, baca koran kan. Bila garing ada, nang mau obati. Bila hendak makan ada, sudah siap. Semestinya seperti itu masa tua. Kejar guru apa? Dia orang yang telah melupakan perintah Allah di masa muda, melalaikan, tidak menjaga kewajiban kepada Allah di waktu muda, melalaikan perintah Allah, menjauh kepada Allah, maka di masa tuanya dia pun ibaratnya ada deherani lawan Tuhan, dibiarakan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah, begitulah kita ini pilihan, ya, jangan sampai kita salajur, ya. Mudah-mudahan artinya beringat aja, ya perlu kita mendengar seperti ini, ya. Bila ada bermajelis nangka ini ada rem hayau terus ngalih. Makanya diceritakan sebagian ulama umur sidin lebih 100 tahun masih akal sehat, tenaga kuat, 100 tahun umur. Ditanya, apa sebabnya guru? Kata beliau, hadza jawarih hafidnaha minal ma'asi fis sighar wa hafizahallahu alaina fil kibar. Ini awak ini sejak anom sudah menjaga daripada maksiat kepada Allah. Akal selalu dipikirkan yang baik, memikirkan bagaimana nikmat Allah, bagaimana keadaan takdir Allah, ya, bagaimana gawian Tuhan bahasanya. Pikirannya baik, bila ada musibah sabar, bila dapat nikmat syukur, hati baik, pikiran baik, mata, telinga, muntung, tangan, parut, batis baik berataan. Sejak anum nang itu, maka Allah pun menjaga hingga masa tua, masa senja. Sampai 100 tahun akal masih baik, masih nyaman berpikir, masih bijak, ya. Masih keadaan itu kayak anak muda. Wah, Masya Allah, begitulah. Nah, mereka memperhatikan perintah Allah. Ihfadillaha yahfadka. Jaga itu perintah Allah, perhatikan perintah dan larangan Allah, maka Allah akan memperhatikan kehidupanmu, masa depanmu. Nah, ini rumus kunci yang pasti terjadi, kadang mungkin luput kalau Nabi kita berpesan seperti ini. Bila keluar daripada kaidah ini, keluar daripada kemuliaan, keluar daripada kebaikan. Dikatakan Qadhi Abi Thayyib, beliau itu hidup umur 160 tahun. Tidak ada satupun di antara awak ini pina lamah. Mata, awak masih baca buku tanpa kacamata. Telinga, awak mendengar. Pander lantang, berjalan kuat, 160. Qadhi Abu Thayyib ini, ya, ditanya, wahai Tuhan Syekh, pian ini Masya Allah, umur 160 tapi sehat kuat. Kami ini wah ini 40 sudah macam-macam penyakit. Ada nang kena batu ginjal lah, kan operasi sidin 40 aja hanya, belum lagi macam-macam penyakit kita, ya, ada tapi sehat.
Ada sudah di antara nikmat tubuh ini hilang fungsinya, melemah fungsinya. Mata kadang ada tapi pinandu lagi, talinga pina tuli-tulian, ya. Nah, berjalan pina tak undur, nang dimakan bubur, kan? Itu bang, mata pina kabur, kan? Umur kada tapi tuha bana ya paling 60 50 60. Sidin ini 160. Apa rahasia pian nih? Ujar Sidin, lam a'sillaha bi udwin minha. Satupun daripada awak aku ini ada suah bermaksiat kepada Allah. Mulai anu merintis, sabar menjaga mata, lalu mata dijaga sehat, sabar menjaga telinga, rata pinang papanderan macam-macam, baik telinga, sabar menjaga muntong, tuha paseh aja masih papander tuh jelas. Nah, ada nyanyok punya, ada nang nyanyok tuh papander. Makin tuha makin nyanyok sih dia. Ada tapi apalagi kan panderan tuh kena aneh banget. Ada tapi pas didengar itu. Apalagi Sidin tuh kadang pemimpin daerah asa kada pas gagasan itu asa kada nyaman tuh Pak, pendapat tuh program itu mulai kada cocok napa-napa nah, program yang ibaratnya tuh disambat pina nyaman ada juga ya, aneh. Kenapa akalnya sudah berkurang, ada tajam lagi berpikir kan? Ya, orang bahari tajam-tajam ya, atau kalampayan tuh 100 lebih umur kan, orang bahari masih Sidin masya Allah luar biasa. Begitulah mereka. Ujar Sidin, satu pun awakku ini kededa pernah berbuat maksiat. Nah, sehingga dikatakan siapa yang takwa kepada Allah, menjaga dirinya, Allah akan jaga dirinya. Siapa yang menyia-nyiakan takwa kepada Allah, maka Allah akan sia-siakan dirinya. Nah, begitulah hukum ya kehidupan yang kita jalani. Imam Sa'id Ibnul Musayyib radhiyallahu an berkata kepada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlik rajaan an ahfadha fik summa yatlu wa kana abuhuma sholiha wa hudna bi salahihi fi anfusihima wa malihima. Ini ada seorang tabi'in. Imam Sa'id ini menantunya sahabat Abu Hurairah. Ini menantu Sidin. Ujarnya, wahai anakku, ini abah ini sembahyang bertambah. Istilah memperbanyak sembahyang, abah niatakan hagan ikam. Mudah-mudahan dengan solehnya abah ini, ikam dijaga oleh Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Ujar Allah Ta'ala, wa kana abuhuma sholihah, surah Kahfi. Harta anak yatim yang berada di reruntuhan bangunan diselamatkan oleh Nabi Khidir. Bangunannya dibangun karena situ ada harta anak yatim. Ujar Allah, wa kana abuhuma sholihah. Dua anak yatim itu dahulu ayahnya orang soleh, lalu hartanya dijaga oleh Allah Ta'ala. Ternyata dalam tafsir, abah ini adalah dari mama yang ketujuh, jadus sabi lil mamanya itu bisi abah, bisi kai, bisi datu sampai nang ketujuh itu orang soleh, jauh benar. Dan apalagi anak langsung kan, ini berkat kuitan yang soleh, kuitan yang ahli ibadah kan. Begitulah Allah melindungi
menjaga. Makanya kita baik ini kebahagiaan kita sebujurnya jauh untuk masa depan zuriat kita. Kita menanam, tapi Allah berikan hasil buah yang melimpah ruah. Ibaratnya menanam satu pohon, tumbuh beranakan. Nah ini kebaikan Allah Ta'ala. Jadi beliau ini memperbanyak ibadah, diniatakan hagan zuriat. Dan makanya kemuliaan orang soleh itu sampai zuriat bahkan yang ketujuh. Bagaimana Datuk Kalambayan, beliau selalu berdoa untuk diberikan keturunan yang wali-wali sampai yang ketujuh, yang hebat-hebat. Jadi antaranya guru sekumpul zuriat yang ketujuh. Nah, termasuk kemuliaan Allah itu Allah berikan hingga zuriat yang ketujuh bahkan lebih. Dan jadi kita ada salahnya merintis menjadi orang baik. Seandainya kuitan kita, kai kita kada orang soleh beratan, ya. Kita yang nama mulai. Mun kita kada juga anak dijadiakan. Kan? Jadi zuriat yang soleh itu memberikan manfaat kebaikan. Jadi hingga beliau anak keturunan Allah lindungi dirinya, Allah perbaiki keadaannya. Nah, tapi juga sebaliknya. Murka Allah itu hingga 7 turunan. Naudzubillah. Kan bahaya bila kita itu pindah kada kekaruan. Makanya bila kita durhaka lawan kuitan, anak kurang lebih hai juga. Bahkan lebih lagi. Yang kisah atau nang apa? Nang anak nih melihat abah jenang kai ini stroke. Nah, anu pang abah nih keluarakan dari kamar. Abah hendak mencari angin, sumpek di kamar ini. Sekali anak tadi menarik batis abah ke ruang tamu, jauh kamar, si dia hendak di muka kamar ya, tarik ke ruang tamu, nah menarik batis abah. Melihat nang cucu, ibaratnya kasar banget kelakuan anak nih. Ibaratnya beristilah menyakiti kuitan hendak di muka lawang aja, ditarik sampai ke ruang tamu. Ibaratnya menolongi cuman sambil sarik. Ada baik nih berbakti itu ada baik. Orang pangkuitan tuh jangan sampai nangka itu kan dimainkan. Sekalinya meninggal nang kai, pas nang abah pulang sama penyakit stroke juga. Lalu mangionak abah nih munyak di kamar nih, anu pang bawa keluar pang ke muka kamar nih. Sekali nang anak tadi nang cucu bahari nih, menarik nang kuitan sampai ke pelataran. Nak kenapa jadi limpat? Abah menarik kai semalam sampai di muka rumah aja. Ikam nih bilang sampai keluar sih sakit, tahu kan nih batis abah nih. Itu bahaya. Itu ulun menarik pian sampai ke ruang tamu ini, ulun kada berhujung. Ulun hendak berhujung jenang anak nih. Balabih sekalinya menarik kuitan. Duolahnya mainan kuitan hanang kayak itu kisah. Orang nang menanam hal yang ada baik. Oleh karena itu jaga, ya. Makanya dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, tiadalah orang soleh itu wafat kecuali Allah akan jaga keturunannya, keturunan-keturunannya, dan keturunan-keturunannya sampai 3 dzurriyyah. Anaknya, cucunya, cicitnya. Ma min mu'min soleh yamut illa hafidhahullahu azza wa jalla fi akibihi wa akiba akibihi. Anak dan cucu, sampai anak cucu itu menjadi orang yang baik berkat orang itu soleh dahulunya.
Jadi mun kita inilah pina baik, ingat-ingatlah pina berkat kah ini ka bahari. Kenapa? Jadi ibaratnya ulun nih Hawa jadi tuan guru gitu, nah jadi ustadz tuh Hawa ibaratnya. Abah kan berdagang aja. Abah nih sibuk jualan hayam nggak bahari cepet-cepet di kampung itu. Mama lain ustazah juga. Ya, ya. Nah, belum pikir-pikir dari mana hai digambut orang biasa juga bahuma kuitan mama abahnya abah di kampung orang biasa kulit putih albino kayulun orang albino putih seawakan nang mata kayak ini nah kayulun sidin orang ada tapi berdiam di rumah orang mata kada tapi melihat siang tuh kadang sembahyang kadang ada kayak itu ada orang soleh ada. Julun nih dari mana ibaratnya nih ada pecucuan panakan ibaratnya ilmu lah istilahnya ya mudahan naik baik kita nih ya ada mudahan. Nah julun nih ternyata ulun beisi kai datu ditambilahan abahnya kai mama ulun bisi abah Haji Zakaria nang digambut digambut di handil katon kai itu kai ini bisi abah Haji Arif. Nah Haji Arif ini hijrah ke Tambilahan ulun nang maulid tadi ke Tambilahan 2 minggu di sana. Nah Haji Arif ini seorang pejuang, seorang guru dan juga pejuang ya, orang sakti lah, orang soleh, orang sakti dan syahid ya, berkelahi lawan Belanda sidin atau Jepang dan wafat. Jadi ada darah daripada mama yang mana sidin orang berpengaruh di masyarakat. Di Kalua sidin itu jadi imam, jadi tuan guru, hijrah ke Sumatera. Nah, di sana jadi orang pengaruh juga, banyak murid-murid dididik sidin. Nah sidin itu termasuk nang batamu Datu Sapat Syekh Abdurrahman Siddiq nang di Indragiri nang wali besar termasuk bahadam lawan Datu Sapat itu. Nah, mungkin dulu dari situ nih ada daripada datu dari mama itu orang berpengaruh bahari di Sumatera sana Tambilahan kan berataan anak-anak sidin nang lakian orang biasa juga nggak ada jadi guru nih ya ada pegawai ada nang ini dari mama ini ada sangkut seikum kakak ulun juga tohuk mondok ada jadi ustadz juga ading ulun mondok ada jadi ustadz juga artinya berkat adaan ada 1-2 nang Allah pelihara untuk mewaris keilmuan ya kan itu kita itu menjaga ya makanya kita mun kededak kedatuan nang soleh nang wali atau nang alim kita nang merintis anak kita nang kita rintis jangan sampai di antara mata rantai nasab itu kededak orang ahli ibadah ahli ilim ahli beramal ya nah mudah-mudahan ya ini daripada bagaimana pesan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam riwayat sungguh Allah menjaga orang yang soleh itu anaknya kemudian cucunya dan cicitnya nah, ini luar biasanya ada nang hagan kita aja ini beberapa nah ini insya Allah kita menjelang hari Arafah ya hari Selasa Arafah mudahan kawa puasa berdoa di hari Arafah minta mudahan Allah mudahkan pergi haji
sebaik-baik doa hari Arafah. Kalau bisa imbah asar itu ya, hari Arafah, di manakah berdiam etikaf doa menjelang buka puasa. Imbah asar sampai buka itu lah. Banyak doa. Ya Allah, mudahkan Pak Haji. Mungkin doa sebutin. Ya, jadi bulan-bulan hari-hari seperti ini perbanyak minta mudah pergi haji. Menunaikan rukun Islam yang kelima deh. Entah kayak apa ke jalannya. Ya, berkat orang-orang nang haji berjumpa hari Arafah, berada wukuf di Arafah. Ya Allah, dahan kena ada jalan. Nah, puasa Arafah itu puasa yang menghapus dosa 2 tahun. Sekurang-kurangnya Arafah Selasa, bila hendak Senin boleh 2 hari. Nah, tapi cukup Arafah saja. Sehari gin cukup. Nang 2 tuh Muharram kita. Tasu'a, Asyura itu nang bagus 2 hari. Kalau Arafah ini sehari gin. Nah, yang penting tegawi hari Selasa, hari Rabu, hari Raya Idul Adha. Ya. Jadi malam Jumat kena hari tasyrik. Apa libur jakah kita. Nah, ada selamatan anu kan. Kurban nggak ada lah. Nah, tahun ini kita adalah. Nah, mudah-mudahan tahun kena ada nang berinfak untuk kurban di karya kita ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita berataan. Awak tahun kena ada seikung 2 ekung sapi kah ya ada. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna radiyan wa rabbi faqina sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat kena belajaran ada Bapak ini. Ini